Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Sarifah. Di sini saya akan membahas tentang materi yang sudah saya buat di RPP saya, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, seperti yang telah kita ketahui, Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mendapatkan Hari Kemerdekaan Indonesia tentu tidaklah mudah. Banyak rintangan dan halangan yang harus dilalui oleh para pahlawan dan pemuda pada zaman itu. Mari kita ketahui peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi dikumandangkan. Ada beberapa subbahasan yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu, yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga, perumusan teks proklamasi sampai ke pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Jepang menyerah kepada sekutu. Sebelumnya Indonesia sudah diduduki oleh Jepang, dan sebelumnya juga Indonesia dan Jepang sudah membentuk Panitia Kemerdekaan Indonesia, di mana Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. Namun Jepang ini terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu karena diledakkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika. Sejak saat itu banyak korban yang berjatuhan di Jepang, sehingga dampaknya adalah mengurangi para pasukan untuk melawan sekutu tersebut. Tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki oleh Amerika Serikat, yang mengakibatkan Jepang benar-benar terpuruk. Dan akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat ini telah mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia pada tahun 1945. Salah satu golongan muda Indonesia, Khairul Saleh, mendengar berita tersebut, mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Karena ia mendengar berita tersebut, ia ingin mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya pada tanggal 9 Agustus, itu Soekarno dan Hatta melakukan sebuah pertemuan di Dalat, Vietnam, yaitu membicarakan mengenai persiapan proklamasi kemerdekaan dengan Marsekal Terauchi. Saat ia pulang ke Jakarta, salah satu golongan muda, yaitu Khairul Saleh, selalu mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tetapi Soekarno-Hatta belum percaya hal itu. Ia masih menunggu kabar resminya jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada akhirnya Khairul Saleh tidak berhasil membujuk Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan pada masa itu. Selanjutnya, ide Khairul Saleh dan teman-teman lainnya golongan muda tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan sebuah rapat di Jakarta bersama golongan muda untuk bagaimana agar Soekarno dan Hatta ini juga ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa Soekarno dan Hatta ini menolak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena Soekarno dan Hatta ini ingin memberitahu dulu Jepang, tetapi golongan muda menolak karena golongan muda berpendapat bahwa Indonesia itu harus merdeka sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Inilah yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menyepakati hasil rapatnya agar Soekarno-Hatta ini diasingkan ke sebuah daerah. Dan daerah yang dipilih adalah daerah Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok,
di Jawa Barat, karena ini adalah daerah di sekitaran militer, dan ini juga cukup jauh dari Jakarta. Tujuannya juga dibawa Soekarno ini ke Rengas Dengklok agar ia terhindar dari Jepang. Dan golongan muda mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta tetap didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Ahmad Subardjo mencari Soekarno dan Hatta. Ia tidak tahu jika mereka diasingkan di Rengas Dengklok, karena saat itu ada juga rapat dengan Jepang. Tetapi Soekarno-Hatta tidak hadir karena di Rengas Dengklok. Dan pada akhirnya Soekarno-Hatta jika ingin pulang ke Jakarta, golongan muda meminta agar segera melakukan penyusunan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya permintaan dari golongan muda tersebut diterima oleh Soekarno-Hatta. Pulanglah Soekarno-Hatta ke Jakarta untuk melakukan perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Kediaman perumusan teks proklamasi kemerdekaan ialah di tempat Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, pukul 2 dini pagi sampai pukul 4 pagi. Di sana terjadi perumusan teks proklamasi yang dihadiri oleh beberapa anggota golongan muda dan golongan tua lainnya, salah satunya Ahmad Subardjo yang juga ikut menentukan teks pertama di proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, yang awalnya juga sedikit diperdebatkan karena Soekarno dan Hatta meminta tanda tangan wakil rakyat juga di teks proklamasi tersebut, tetapi pada akhirnya tetap saja tanda tangan Soekarno dan Hatta. Dan teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Dan juga setelah dilakukan perumusan teks proklamasi, akhirnya ditentukanlah tempat dan dilakukanlah persiapan untuk pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Pemilihan pertama adalah di lapangan Ikada, tetapi ternyata di lapangan Ikada sudah dikepung oleh Jepang karena Soekarno dan Hatta tidak datang untuk menemui Jepang untuk melanjutkan sidang dan rapatnya mengenai pemberian kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada proses pembacaan teks proklamasi dipindahkan ke Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 di Jakarta di kediaman Soekarno, di mana pembacaan teks proklamasi ini dilakukan jam 10 pagi. Setelah pembacaan teks proklamasi diiringi dengan pengibaran bendera merah putih. Sebelumnya, pengibaran bendera merah putih, yang mengibarkan bendera merah putih adalah Suhud dan Latif Hendra Diningrat, dan yang menjahit bendera merah putih adalah Fatmawati, serta yang menciptakan lagu Indonesia adalah W.R. Supratman. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan jam 10 pagi di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Akhirnya setelah itu pemberitaan proklamasi kemerdekaan sudah tersebar beritanya ke seluruh penjuru di Indonesia, dan salah satu sosok yang ikut menggandahkan teks proklamasi ini yaitu B.M. Dia, yang sudah membantu memperbanyak teks proklamasi, serta kantor berita lainnya yang sudah membantu menyebarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan oleh Soekarno dan Hatta dengan suasana yang hikmat dan berjalan dengan lancar. Nilai-nilai yang dapat kita lihat dari giginya dan perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh pahlawan maupun pemuda pada zaman itu patutlah kita contoh agar tetap semangat untuk memiliki rasa nasionalisme untuk Indonesia, dan kita tetap menghargai jasa para pahlawan, karena untuk mendapatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidaklah mudah. Tentunya di peristiwa-peristiwa ini masih ada hal-hal lain yang harus dihadapi oleh mereka untuk sampai kepada
pembacaan teks proklamasi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.